Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Supriyati SPD selaku Wakil Guru SMPN 1 Sukodono, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Sukodono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif SMPN 1 Sukodono tahun ajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui agama Islam. Yang ketiga, saya selaku pembawa acara hari ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Langsung saja izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yakni acara pembukaan, yang kedua acara sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Supriyati SPD, yang ketiga acara inti yaitu acara diseminasi penerapan budaya positif SMP Negeri 1 Sukodono yang akan dipaparkan oleh Ibu Ana Amelia SPD. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah agar berjalan lancar. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan. Selanjutnya yakni sambutan oleh Ibu Supriyati SPD. Kami silakan selaku wakil selaku kepala sekolah SMPN 1 Sukodono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SMP 1 Sukodono, pertama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang sampai di hari ini, di hari Sabtu, kita masih dalam kondisi sehat walafiat, yang bisa menyelesaikan tugas-tugas kita selama 1 minggu terakhir di hari ini, dilanjutkan di hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Ana. Nah, berkaitan dengan kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Ana, kita mengingat kembali pada visi SMP Negeri 1 Sukodono, yaitu visi sekolah kita berkarakter, berprestasi, berbudaya, lingkungan, dan berwawasan global. Nah, untuk mencapai visi sekolah ini, maka sekolah melakukan beberapa program, melakukan beberapa kegiatan seperti sebagian yang sudah kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Anak-anak misalkan kita berikan kegiatan-kegiatan kebiasaan, baik itu yang ada di dalam kegiatan pembelajaran atau ada program kegiatan pembiasaan khusus yang lain. Semua itu diharapkan agar
semua ananda nanti alumni dari SMP 1 Sukodono akan memiliki karakter-karakter yang luar biasa, kemudian prestasinya bisa mencapai prestasi yang cukup baik, prestasi-prestasi yang tinggi, dengan tidak juga meninggalkan bahwa anak-anak juga harus memiliki wawasan lingkungan yang baik. Melihat lagi dengan perkembangan kondisi yang ada saat ini, jumlah sampah itu cukup banyak sekali. Banyak sampah plastik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah kita. Maka anak-anak perlu kita biasakan agar memiliki budaya yang baik akan lingkungan, sehingga mempunyai kepedulian akan apa yang harus dilakukan akan sampah plastik. Nah, berkaitan dengan itu semua, secara umum sekolah juga melakukan suatu kegiatan pembiasaan, di mana pembiasaan itu kita kenal dengan pembiasaan budaya positif. Nah, apa sebetulnya budaya positif ini? Apa yang bisa kita lakukan? Persiapan-persiapan apa yang bisa kita lakukan di dalam melaksanakan kegiatan budaya positif ini? Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Bu Ana, karena insya Allah di dalam kegiatan Bu Ana di Guru Penggerak ada satu materi yang didapatkan di sana, yaitu materi tentang budaya positif. Harapan kami setelah panjenengan semua nanti mendapatkan materi budaya positif, panjenengan bisa mengimplementasikan materi ini di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, termasuk juga mendiseminasikan kembali materi ini ke teman-teman di masing-masing MPS, sehingga harapan kami terakhir nanti bahwa alumni SMP 1 Sukodono memiliki karakter yang baik, prestasi yang tinggi, memiliki kepedulian akan lingkungan dan berwawasan global, insya Allah bisa akan tercapai. Nah, untuk pengantar saya, insya Allah dalam kegiatan diseminasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Tinggal nanti monggo ya Bu Ana, setelah ini panjenengan sampaikan materinya kepada teman-teman, dan dari saya jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Kami sampaikan terima kasih untuk Ibu Supriyati SPD. Selanjutnya yakni acara inti, acara pemaparan narasumber oleh Ibu Ana Amelia SPD dengan judul Diseminasi Penerapan Budaya Positif SMP Negeri 1 Sukodono tahun ajaran 2023-2024. Kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat Bapak Ibu guru yang ada di sini luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai diseminasi penerapan budaya positif, alangkah lebih tepatnya kita melakukan Coba semuanya berdiri dulu semuanya, biar tidak tegang semuanya. Saya lihat wajah-wajahnya kok tegang semuanya gitu ya. Buatan tegang-tegang ya. Ini ya, kita mulai ya. Semuanya dengan semangat. Saya besarkan, oke. Dengan semangat ya ini ya.
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, di sini saya akan membagikan ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, salah satunya itu yaitu adalah untuk penerapan budaya positif di lingkungan kita. Nah, budaya positif ini diterapkan di mana sih sebenarnya? Budaya positif ini baiknya pertama itu kita terapkan di dalam rumah kita dulu. Nah, kemudian karena kita jadi guru, jadinya harus kita terapkan di kelas-kelas masing-masing kita. Kemudian kita terapkan lagi di sekeliling kita di sekolah, dan juga budaya positif ini bisa kita terapkan di masyarakat. Nah, 5 konsep budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini seperti apa? Nanti akan sedikit saya jelaskan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai guru. Nanti guru itu bisa berperan sebagai apa saja sih? Guru itu nanti bisa berperan sebagai teman, sebagai pemantau, atau yang lainnya. Dan nanti ada kita membuat sama-sama mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, disiplin positif. Kalau ada kata-kata disiplin yang ada di pikiran panjenengan itu kira-kira itu apa, Ge? Kalau ada kata disiplin, disiplin itu berarti seperti apa? Coba siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya, monggo. Disiplin, Ge, kita. Tepat waktu. Disiplin tepat waktu, oke. Nah, kemudian ada lagi yang ingin menambahkan, Ge, Bila. Sini. Tertib taat aturan. Tertib taat aturan. Kemudian ini monggo. Patuh pada semuanya yang ada di sekolah. Patuh pada semuanya yang ada di sekolah. Ada lagi yang ingin menambahkan, disiplin itu seperti apa? Disiplin positif. Disiplin itu tadi ada kata taat aturan, tertib, patuh, kemudian apa lagi ya tadi ya? Mengikuti aturan sesuai dengan aturan tersebut. Nah, sebenarnya disiplin itu memaksa anak nggak sih? Kalau jenengan harus patuh, taat, itu sepertinya kita memaksa ya. Nah, memaksa itu untuk anak baik atau tidak sebenarnya? Memaksa itu baik atau tidak? Baik, ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak. Nah, disiplin, disiplin positif ini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab terhadap anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplin, yang artinya itu belajar. Jadi namanya belajar, kita tidak boleh memaksakan kepada anak. Kalau anak sudah terpaksa, otomatis anak akan merasa tertekan. Nah, rasa tertekan ini yang akan menyebabkan anak itu males, ditekan sama gurunya,
Kalau ada gurunya datang, waduh guru ini kok masuk ya, waduh kok guru ini kok masuk ya. Nah itu yang nanti keluar di dalam benak anak-anak. Jadi menanamkan rasa disiplin ini sebenarnya menimbulkan kesadaran kepada anak terhadap nilai-nilai kebajikan. Itu sebenarnya. Jadi anak-anak jangan dipaksa, kamu harus datang tepat waktu, jangan seperti itu. Kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Nanti kalau tidak tepat waktu gimana gitu. Jadi kita menyampaikannya jangan menggunakan kata-kata yang kamu harus seperti ini, tidak seperti itu. Nah, kemudian dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Motivasi internal ini sebenarnya motivasi yang timbul dari anak tersebut, bukan karena saya pengen dipuji, enggak, itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, nilai-nilai positif itu apa saja? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa. Itu ada yang sekarang profil pelajar Pancasila kita. Ada berapa nilai profil pelajar Pancasila kita? Ada berapa? Ini ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Itu menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau menurut IBO, ya, nilai-nilai kebajikan itu ada rasa toleransi. Contohnya seperti apa toleransi ini? Siapa? Monggo. Toleransi itu seperti apa? Bisa? Oke. Kalau dalam beragama itu berarti menghargai agama dan kepercayaan teman atau orang di sekelilingnya. Menghargai dengan cara seperti apa menghargainya? Menghargainya seperti kalau kalau sholat bagi yang non muslim tidak mengganggu. Apabila ada perayaan saling mengucapkan perayaan tersebut seperti itu. Kemudian ada rasa hormat. Nah, ini ada antusias, empati, percaya diri, dan juga komitmen. Nah, yang saya mau garis bawahi, komitmen itu seperti apa nih? Komitmen. Kita berkomitmen, berarti kita mau jadi seperti apa nih? Ada yang bisa berpendapat, berkomitmen itu seperti apa bentuknya rasa berkomitmen kita? Ibu, Bu Supri, monggo. Jika saya berkomitmen, artinya bahwa saya punya suatu keyakinan akan nilai tersebut dan saya akan menjaga nilai atau keyakinan tersebut untuk saya jalankan sehari-hari. Misalkan, kalau saya yakin bahwa saya dengan hadir di sekolah tidak terlambat, maka saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik. Maka saya akan menjaga komitmen saya untuk hadir di sekolah tanpa terlambat. Ya, artinya hadir tepat waktu, kecuali pada kondisi-kondisi khusus yang memang nanti saya tidak bisa hadir tepat waktu. Di antaranya seperti itu, Tuhan. Terima kasih Bu Supri. Berarti intinya komitmen itu kita harus meyakini apa yang telah kita sepakati bersama. Ya, bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah kita buat bersama. Itu artinya komitmen. Nah, kemudian ini. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin kita angkat dari peraturan-peraturan berikut di atas? Ada menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikannya itu untuk apa sih? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Untuk apa? Monggo. Saya kira kalau menggunakan helm pada saat mengendarai motor, menurut saya itu satu, untuk menjaga dirinya sendiri. Ditambah lagi,
kadang itu kalau tidak pakai kacamata atau apa, debu itu kemudian masuk, makanya kaca helm jadi bisa difungsikan. Kemudian kita tidak menghendaki ya, barangkali terjadi kecelakaan atau apa. Nah, makanya kadang diingatkan untuk sekalian jangan hanya memasang helm saja, tapi safety-nya itu harus dipasang sekalian untuk keamanan kepala kita. Saya kira itu. Berarti intinya untuk ini nggih Bu Surat, keselamatan diri nggih, keselamatan. Oke. Kalau membuang sampah pada tempatnya, ini apa nggih? Ini kebajikannya. Monggo. Membuang sampah pada tempatnya yang pertama yaitu cinta lingkungan. Cinta kita terhadap lingkungan dan bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Berarti cinta lingkungan untuk lingkungan kita tetap bersih, menjaga kebersihan. Boleh. Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, apa nih kira-kira nilai kebajikannya itu? Biasanya apa sih yang kita temui itu? Monggo Bu Ida. Kata kasar. Terima kasih. Biasanya kata kasar yang sering ke anak-anak yaitu goblok. Nah, itu misalnya, nah itu kan menyakiti orang lain. Ya. Jadi nilai kebajikannya yaitu satu ya bisa menyakiti orang lain. Dua, berkatalah yang bagus karena itu juga berpahala. Berarti apa Bu? Nilai kebajikannya itu menjaga perasaan orang lain, sopan santun. Oke. Ini coba sih, ini sudah ada jawabannya. Nah ini menggunakan helm saat mengendarai motor, benar nggih? Keselamatan tadi, keselamatan diri kita. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, yaitu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya, itu nilai kebajikannya yaitu untuk selalu bersikap positif atau hormat terhadap orang lain. Nah, itu. Kemudian, nah ini kebutuhan dasar manusia ya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar kita itu sebenarnya ada apa saja sih? Di dalam diri kita memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Dan kalau salah satu tidak terpenuhi, nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Sehingga diri kita jomplang alias stres dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan dasar kita itu apa saja kira-kira, Bapak Ibu? Fisik, jasmani, rohani, kemudian apa lagi nih kebutuhan dasar kita? Jenengan ingin saling dicintai enggak? Nih, kasih sayang. Kemudian apa lagi kebutuhan dasar kita sebenarnya nih? Spiritual. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini untuk kita membutuhkan apa saja. Di sini kita membutuhkan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kemudian kalau rasa kasih sayang, ini kita sangat butuh juga rasa kasih sayang. Kalau kita tidak diterima dengan baik di suatu tempat, kita akan merasa wah, gak enak, rasanya gak nyaman. Kemudian kita bisa merasa pusing sendiri. Nah ini rasa diterima, dipedulikan. Kemudian bisa bekerja sama dalam tim. Kalau kita nggak bisa bekerja sama dalam tim, apa yang akan terjadi nanti kira-kira? Ya, itu. Kemudian ada penguasaan. Kita punya harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap. Dalam diri panjenengan punya nggak keinginan untuk dianggap? Pastinya. Semuanya di sini saya juga memiliki keinginan untuk dianggap. Kemudian dalam kebebasan, di kebebasan ini ada mandiri, ingin mencoba hal baru dan kesenangan itu juga. Jadi walaupun sesibuk-sibuk kita harus menyempatkan diri untuk healing. Me time. Ya, me time dengan dirinya sendiri. Jangan memikirkan yang lain toh, tapi kita harus
menyenangkan diri kita sendiri dengan kesenangan ini. Dengan cara apa? Bermain dengan teman-teman kita. Gak usah mainnya jauh-jauh, gak usah. Dekat-dekat sini aja. Kemudian kalau Sabtu malam Minggu me time, ya dengan keluarganya, ya boleh nonton film, nonton drakor, itu oke. Kemudian humor, jangan lupa ini humor. Hidup itu jangan serius, mendenang gini aja ya. Kita harus sekali-kali itu menyempatkan diri untuk berhumor, oke. Jadi kalau kita menurun terus, ya pusing nanti ya. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia ini ada motivasi secara ekstrinsik. Ekstrinsik ini berarti motivasi yang datang dari luar, ya. Apa saja motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsiknya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian, nah ini apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Ini yang penting sekali. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau kira-kira anak di kelas kita, murid-murid kita melakukan kesalahan, jenengan ini memberikan apa kepada anak-anak? Apakah memberikan hukuman, atau memberikan konsekuensi, atau sudah memberikan restitusi? Nah, bisa kita lihat di sini. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba langsung cosplung ngomong gitu. Lihat anak kita mukul temennya, kita sudah nggak langsung, kok dipukul kamu ya, gitu ya. Kemudian kita memberi hukuman, wes kamu datang ke BK sana, gitu. Nah itu sebenarnya nggak baik. Nah hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau anak coret-coret kemudian dihukum, wes kamu lari di luar 5 kali putaran. Nah itu namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman psikis atau fisik. Nah, kalau konsekuensi di sini itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sifat guru selalu memonitoring murid. Ini yang saya temui di kelas-kelas, itu biasanya ada ditulis berkata-kata kotor 2000, ya. Kemudian menyebut nama orang tua 5000, itu biasanya. Ya, tidak piket, bayar 5000, gitu kan. Ini saya sering temui di kelas-kelas. Loh nak, itu buat apa? Ini bu, biar anak-anak itu jerah, gak mengulangi lagi. Padahal yang cowok-cowok itu lebih baik ngomongnya gini, lebih baik saya bayar daripada saya pikir. Itu yang sering saya temui. Nah kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengakui kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misal ada anak yang coret-coret meja, kita restitusi itu dengan cara seperti ini. Kenapa sih? Misal Bu Erika tiba-tiba itu coret-coret meja di sini dengan menggunakan stipo. Kemudian saya restitusi Bu Erika ini dengan kalimat seperti ini. Bu Erika, kenapa Bu Erika kok coret-coret tembok? Gitu, coret tembok meja. Gabut, bosan. Gabut itu perbuatan baik gak, Bu Erika? Tidak. Melamun apa ya, Bu Erika? Ya. Perbuatan salah atau perbuatan yang benar? Ya. Setiap manusia, Bu Erika, itu pernah melakukan kesalahan. Bu Ana di sini juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Ana tidak akan mencari solusi, tidak akan mencari kesalahan dari Bu Erika. Di sini Bu Ana akan membantu Bu Erika untuk mengatasi masalah yang telah Bu Erika lakukan, yaitu mencoret-coret meja. Nah, kira-kira kenapa kok Bu Erika sudah banyak mencoret-coret dan melakukan melamun tadi? Kurang Bu ternyata.
Hiburan. Hiburan, ya hiburan, iseng. Nah itu, jadi cara yang harus kita lakukan, kita harus melakukan restitusi kepada Bu Erika. Jangan serta-merta, loh, Bu Erika kok sama coret-coret ini? Ayo, besok ini bersihkan ya Bu Erika ya. Jangan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa sih anak ini kok melakukan hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu. Kemudian kalau tidak ada yang mengaku, ini kejadiannya di kelas dengan Jadi anaknya mencoret-coret tembok, mencoret-coret bangku. Bukan mencoret, jadi salah satu fasilitas sekolah itu sampai patah, sulap, patah. Nah itu tidak ada yang mengaku, tidak ada sama sekali yang mengaku, sampai sekarang tidak ada yang mengaku. Akhirnya saya minta untuk membantu. Saya mengatakan ini siapa yang melakukan ini, tidak ada jadi ini di kelas saya itu sudah 2 kali ini. Yang pertama itu sulap dan pepelan, dan itu tidak ada mengaku dan saling tuduh. Yang kedua itu adalah keran di taman di wastafel itu sampai rusak. Tetap tidak ada yang mengaku, jadi saling menuduh. Nah, seperti ini saya masih bingung. Jadi saya hanya mengatakan kalau kamu merusak berarti kamu mengganti, itu saja. Jadi saya tidak tahu siapa yang merusak, jadi tidak bisa mengatakan seperti Bu Ana tadi yang kenapa kamu lakukan ini. Berarti kan jenengan itu sudah melakukan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan Mungkin kita bisa melakukan restitusi itu dalam satu kelas seluruhnya kita restitusi. Jadi kita menstabilkan diri anak tersebut ya, biar anak tersebut itu ya ini loh saya yang melakukan itu. Jadi jenengan melakukan restitusinya dalam satu kelas utuh. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lainnya. Caranya seperti apa? Ada yang berpendapat, oke? Terima kasih. Kalau menurut saya itu sebenarnya itu kita tentang edukasi awal tentang apa itu arti kejujuran. Itu yang kedua, memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwasannya jujur itu baik, jujur itu tidak akan mencelakakan kamu. Gitu. Yang kedua, kalau anak itu nanti mungkin malu atau untuk mengakui kesalahan, silakan diberi waktu untuk ke gurunya, itu loh, menghadap ke gurunya untuk mengakui kesalahan. Jadi tidak sampai anak itu malu di depan teman-temannya seperti itu. Jadinya mungkin seperti itu. Emang kalau kita memberikan karakter ke anak itu tidak bisa semudah dan telapak tangan. Ya tetap selalu kita memberikan edukasi tentang kejujuran. Terus habis itu apa sih manfaat jujur itu, bagaimana cara mempertanggungjawabkan kejujuran itu juga gitu. Dan kebanyakan itu mereka takut karena mereka tidak jujur itu karena takut untuk dimarahi. Maka dari itu mindsetnya kita rubah bahwasanya jujur itu tidak akan membuat kamu menjadi salah gitu loh, atau mendapatkan hukuman seperti itu. Terima kasih. Mungkin pembiasaan dulu. Pembiasaan. Ini sampai 2 kali itu tidak ada pembiasaan. Ada yang ingin menambahin lagi? Oke, Jadi menurut saya tahap awal untuk menjaga kondisi dalam suatu kelas, kita membuat kesepakatan dengan anak terlebih dahulu. Ya, kesepakatan itu bisa berkaitan dengan kebersihan kelas. Kalau berkaitan dengan wastafel berarti di situ bisa berkaitan dengan rasa memiliki, ya, entah itu yang ada di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian pada saat kita membuat suatu kesepakatan, di situ nanti seandainya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, katakan anak itu melakukan mengotori meja misalkan, maka di situ juga kita rumuskan bersama anak-anak apa yang harus nanti dilakukan, sehingga otomatis
Ketika anak melakukan pelanggaran, kita tidak perlu melakukan apapun, tapi tinggal kesepakatan kita bagaimana. Langkah berikutnya, jika tidak memungkinkan, baru nanti mungkin kita melakukan restitusi. Insya Allah seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk masukan dari Bu Riza dan Bu Supri. Benar nih. Jadi di awal pembelajaran ada baiknya kita membuat suatu keyakinan kelas ya yang harus dibuat bersama-sama dengan siswa. Jadi semuanya ikut, guru, siswa semuanya ikut. Nah, nanti gimana keyakinan kelas itu nanti kita akan praktekkan cara membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian kalau ada siswa kita yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut, ada baiknya kita lakukan restitusi itu tadi. Jadi yang paling baik di sini bukan memberikan hukuman, juga bukan memberikan konsekuensi, tapi yang paling baik di sini kita harus melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Bu, kalau tidak ada perubahan bagaimana? Kita restitusi lagi. Kalau kita sudah tidak bisa lagi, kan kita di sini ada BK, kita serahkan ke BK. Itu ada baiknya. Kemudian ini kita lanjutkan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita biasanya guru itu sebagai teman, sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Oke, saya pengen tahu sih, kalau Budara di kelas terhadap anak-anak itu posisi panjenengan itu sebagai apa, Budara? Tergantung posisi sih Bu Ana. Ketika menyampaikan materi, berarti nggak semuanya saya sebagai pemateri. Jadi ada suatu saat siswa yang menyampaikan materi, tinggal saya untuk memantau apakah materi yang disampaikan itu sama atau ada yang salah, maka kita harus meluruskan. Jadi bukan langsung menjelaskan salah itu apa yang disampaikan sama. Misalkan ada kelompok yang berpresentasi, ternyata apa yang disampaikan salah, maka tidak langsung menjelaskan anak tersebut atau kelompok tersebut, maka nanti setelah selesai baru disampaikan apa yang harus diperbaiki. Jadi ada posisi-posisinya, kapan harus jadi teman atau pemantau dan sebagainya. Ya, terima kasih Budara. Jadi di sini Budara tidak serta langsung satu jadi teman aja sebagai pemantau, tidak. Melihat kondisi yang ada pada anak tersebut. Nah, ini saya punya video di sini. Oke. Monggo ini untuk disaksikan. Ini adalah materi untuk kita sebagai guru menjadi 5 posisi kontrol tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu! Selalu terlambat.
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah kesana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu.
9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, berdasarkan video tersebut, kira-kira Bapak Ibu, kalau ada siswa yang seperti Ibu, yang siswa datang terlambat tadi, kira-kira jenengan jadi apanya? Jadi yang mana? Manajer. Oke. Jadi yang mana dengan ini? Apakah jadi penghukum yang pertama tadi atau pembuat rasa bersalah? Naren, gitu ya. Ataukah menjadi teman atau jadi pemantau atau jadi manajer nggih? Oh. Ya namanya. Namanya mana nih? Saya tertarik jawabannya. Jawabannya Miss Wit ini gimana Miss Wit? Kalau saya sesuai tanggal bulannya. Kalau tanggal 1 itu masih senyum-senyum gitu ya. Jadi kalau sudah tanggal 25 itu sudah kayak yang Naren gitu. Ya bener ya, sesuai tanggalnya tadi. Ada lagi. Jenengan kalau menemui permasalahan seperti di atas atau datang terlambat atau yang lainnya, kira-kira jenengan yang mana jenengan itu? Awalnya mungkin sebagai teman. Kalau belum Enggak. kali, kalau usulan ketemunya dengan anak tambah alat. Iya. Kebetulan ya. Benar seperti yang disampaikan Bu Endang Sri Mumpuni. Jadi anak-anak kalau tidak membawa alat, kalau pembelajaran seni rupa itu sekali, 2 kali, ya akhirnya menjadi sebagai penghukum itu tadi.
Awalnya menjadi teman, tidak ada penggaris, pensil saya carikan. 2 kali, 3 kali, akhirnya jadi pengukur. Oke. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Surya dong. Oke. Ya, awalnya jadi seperti teman, 1 teman, 2 kali teman, 3 kali teman. Kalau teman terus ya teman ya akhirnya gitu. Tapi kalau menurut teori ini yang terbaik kita sebagai guru, alangkah baiknya kita sebagai di posisi manajer, di mana kita akan menyadarkan anak tersebut dan anak tersebut akan berubah sesuai dengan kesadarannya yang dimiliki itu. Tapi kalau diterapkan di sekolah ini, kita coba sama-sama nanti ya. Kita coba sama-sama anak-anak kita posisikan, kita memposisikan diri sebagai manajer dulu. Kita tanya baik-baik anak-anak, kemudian dengan kita buat keyakinan kelas dulu, bagaimana mungkin alangkah baiknya di setiap pembelajaran kita juga membuat keyakinan kelas, begitu. Nah, next. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang harus kita buat? Kenapa ya? Kok keyakinan? Bukannya harusnya peraturan ya? Kira-kira kenapa, Ge? Kok keyakinan? Kok bukan peraturan saja? Nah, kalau peraturan, Ge, Budila monggo. Setelah ini kita akan praktek langsung membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu menyangkut value atau nilai, kalau orang itu sudah yakin akan nilai itu, maka dia punya komitmen dengan kesadaran dirinya. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya ada kaitannya dengan sanksi atau hukuman, tidak masuk ke value, tidak masuk ke nilai-nilai. Jadi lebih tinggi ke keyakinan, gitu. Nilai rasanya ke anak itu bisa dijalankan secara ikhlas. Itu kita pilih keyakinan. Betul sekali. Terima kasih Bu Dila, tepuk tangan untuk Bu Dila. Keyakinan kelas itu menggalinya berdasarkan nilai-nilai kesadaran anak tersebut. Kalau peraturan berarti kita harus tepat waktu, harus piket dengan teratur, kemudian harus bayar uang kas dengan tertib, gitu ya. Jadinya kayak anak itu harus diatur. Tapi kalau keyakinan itu akan muncul dari diri anak tersebut. Nah, sekarang kita langsung saja, kita coba sih bagaimana cara praktek membuat keyakinan kelas. Nah, kita seolah-olah nanti saya menjadi guru atau di sini ada yang mau jadi guru, mungkin memandu. Ada? Saya aja, Ya, saya akan menjadi guru di sini, jenengan jadi siswa. Kita akan sama-sama gimana sih cara membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, yang pertama, di sini kita harus membuat peraturan-peraturan untuk kelas, kemudian kita memimpin diskusi mengubah peraturan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Nah, ini inti dari keyakinan kelas itu harus berupa kalimat-kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan atau menyaringkan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan yang perlu dianut di dalam kelas. Kemudian kita akan membuat diskusi pendalaman menggunakan tabel T, tampak dan tidak tampak. Nah, yang terakhir mendiskusikan pendalaman keyakinan kelas peran guru dan murid. Ini seperti ini. Saya bagi 5 dulu. Yang pertama di sini langkah pertama yaitu membuat peraturan kelas. Nah, coba kira-kira monggo ini ada sticky note ya. Silakan dibagi Bu Riza. Coba sih peraturan-peraturan yang harus kita taati di kelas itu apa saja kira-kira yuk? Boleh, jangan tulis di situ, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi nggak? Kira-kira datang tepat waktu, berpakaian lengkap.
Boleh nulis satu-satu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya tempelkan di sini ya. Peraturan yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa? Kira-kira itu? Seragam rapi dan lengkap. Memakai seragam atribut berarti guys. Atribut seragam lengkap. Saya tempelkan di sini. Monggo silakan. Ini ditempelkan beneran. Mereka apa mereka? Merapikan rambut yang panjang. Oke. Tidak ngomong sendiri, menjelaskan. Tidak berbicara sendiri. Ini ditempelkan sendiri ya. Teman-teman ditempelkan sendiri. Tidak boleh makan di kelas. Oh ya, tidak boleh makan di kelas. Nih, sudah nggih? Tidak boleh mengganggu atau mengejek teman. Tidak boleh meminjam perlengkapan belajar. Tidak boleh meminjam perlengkapan belajar. Oke. Tidak boleh berkata kotor. Berarti bilang kotor gitu nggak boleh ya? Ya ini ya. Ada tambahan lagi nih. Saya bacakan ya satu-satu. Yang pertama, peraturan-peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan, memakai seragam lengkap, selalu mengerjakan tugas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mengganggu atau mengejek teman, kemudian merapikan rambut yang panjang, kemudian mendengarkan guru saat guru menjelaskan. Ada di sini tidak boleh pinjam perlengkapan belajar. Kemudian tidak boleh berkata kotor di kelas. Tadi ada lagi Bu Supri tadi ini ya Bu. Tidak boleh berbicara sendiri ya. Aku mendengarkan. Bersama ya begitu ya. Nah ini peraturan-peraturan kelas ini yang sudah dibuat anak-anak di dalam kelas. Pasti anak-anak punya ini bu gitu ya. Itu kita tulis semuanya di sini. Peraturan kelasnya itu kita tempel semuanya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah peraturan tadi itu menjadi kalimat positif. Kira bagaimana kalau mengubah menjadi kalimat positif? Yang pertama ini saya kasih nomor 1 nih. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Buang sampah Buang sampah pada dimohon membuang sampah di tempat. Oke. Bu Riza tolong ditulis nih. Oke. Ayo. Ada kata-kata. Terima kasih sudah membuang sampah. Terima kasih sudah membuang. Nah, sekarang yang kedua nih, saya anukan. Yang kedua ini memakai seragam lengkap. Ini sudah positif apa belum Bapak Ibu? Memakai seragam lengkap. Memakai atribut lengkap. Apa ya? Kalimat positifnya apa? Sudah nih, sudah positif nih. Sudah ya. Ini kemudian ada kata-kata lagi, tidak boleh makan di kelas. Apa berarti? Kalimat positifnya. Jangan biar tidak boleh gitu. Biar enak gitu gimana? Tidak langsung aja. Tidak boleh ya. Kita tidak memaksa. Pokoknya yang positif saja gimana? Tidak makan di kelas. Makan saat istirahat. Oh ya, makan saat jam istirahat. Dan minum di luar kelas. Tapi kalau minum ini biasanya anak-anak izin minum. Makan aja ya. Makan di luar jam pelajaran. Di luar berarti di waktu istirahat. Di luar jam pelajaran. Oke, itu oke. Ya, kenapa nggak bisa ini? Kemudian ini
tidak boleh mengganggu atau mengejek teman. Apa kira-kira? Menghargai. Sayangi temanmu. Kalau bukan SMP, kita hindari sayangi temanmu. Nanti kalau ada apa-apa itu dibilangnya kan keyakinan kelas kita harus menyayangi. Nah ini kita hindari. Menghargai sahabat, menghargai sama teman. Hormati dan hargai ya. Soalnya ini rawan sekali nggih. Anak-anak kita sayangi. Iya. Cintai lah. Ya. Kemudian ini ada tidak boleh berkata kotor. Apa kira-kira? Berkata dengan kata yang baik. Berkata yang santun. Saya ditulis santun dalam berkata-kata apa? Oh ya, santun dalam bertutur kata. Nah itu. Kemudian ini ada lagi tidak boleh meminjam perlengkapan belajar. Membawa oh ya, membawa perlengkapan belajar sendiri. Mandiri lah. Tapi karena pas teman-temannya pas butuh di tengah-tengah pelajaran kan Kecuali ada yang kebetulan nanti kalau butuh semua terus Diniati ndak bawa hari busuk. Kemudian ini ada merapikan rambut yang panjang. Gimana ya kata-katanya ya? Berpenampilan yang baik. Apa ya? Berpenampilan rapi. Berpenampilannya rapi, ya. Iya. Rapi tidak nasi Ya, ini memang tidak boleh mengganggu kan sudah. Tidak boleh mengganggu atau mengejek teman ini apa berarti, Bapak Ibu? Oh iya. Oh iya sudah. Tidak boleh berkata-kata sudah mendengarkan guru saat menjelaskan. Sudah masuk menghargai. Ya, konsentrasi, fokus. Oke. Boleh ditambahkan fokus dan konsentrasi dalam belajar. Kita dalam pembelajaran. Fokus dalam belajar. Oke. Nah ini, jadi kita harus merubah peraturan-peraturan yang tidak boleh menjadi kalimat yang positif, ya, yang kalau dibaca itu enak gitu ya. Ini salah satunya terima kasih sudah membuang sampah di tempatnya. Nah kemudian ini makan di luar jam pembelajaran atau ketika istirahat. Kemudian ini ada saling menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian ada membawa perlengkapan sekolah sendiri. Ada lagi bertutur kata dengan baik, fokus dalam belajar dan berpenampilan yang rapi. Enak mana sih kalau dibuat keyakinan kelas? Kata yang ini, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah itu. Kemudian langkah yang ketiga, ini kita harus merubah kalimat positif ini menjadi memiliki nilai kebajikan. Berarti ini misalnya terima kasih sudah membuang sampah di tempatnya. Nilai kebajikannya apa kira-kira? Tanggung jawab. Nilai kebajikannya. Ini kita ubah menjadi nilai kebajikannya apa? Kalau sudah terima kasih sudah membuang sampah tadi. Peduli lingkungan. Boleh silakan dituliskan. Ya, lanjut ya. Cepat kita. Kemudian kalau makan di luar jam pembelajaran, ini sebenarnya kayak sudah ya, saling menghormati, menghargai, makan di luar jam ini sama apa? Jadikan satu apa tidak? Betul nggak? Kalau makan di luar jam pembelajaran nilai kebajikannya apa? Tertib, boleh ditulis ya. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Sudah itu sudah masuk nilai kebajikan ya. Saling menghormati, menghargai. Berarti ditulis aja menghormati dan menghargai gitu. Ya. Kemudian bertutur katalah dengan baik. Apa berarti? Sopan santun, Sopan santun. Kemudian
fokus dalam belajar. Apa fokus dalam belajar ini ya? Fokus disiplin. Bukan ya, bukan disiplin ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ini sekalian sama yang ini ya, membawa perlengkapan tadi. Fokus ya, fokus. Fokus itu tidak perlu dimasukkan di Oh. dalam keyakinan karena itu nanti person dan guru nanti yang mengantarkan anak untuk fokus. Jadi itu bukan masuk pada keyakinan. Menghormati dan menghargai, tertib, peduli lingkungan, sopan santun. Sudah ya, cukup ya sepertinya ya. Tanggung jawab ini ya, yang membawa perlengkapan sendiri itu ya. Ya, bertanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Sudah ya, ini ya, waduh meceng-meceng. Nilai kebajikannya pun, nah ini nilai kebajikan ini ya setelah merubah 1, 2, 3 nilai kebajikannya itu kita pada ini T yang tampak dan tidak tampak. Yang tampak dan tidak tampak. Misal ini kita melihat dari kalimat yang positif. Terima kasih sudah membuang sampah di tempatnya. Yang tampak berarti apa? Sampah bersih. Tampak bersih. Gitu. Kalau tidak tampak berarti apa? Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan menjadi lingkungan kotor. Ya, gitu. Kemudian kalau makan di luar jam pembelajaran, apa? Makan. Kalau makan di luar jam pelajaran, kalau makan itu bisa mengganggu apa sih biasanya? Konsentrasi. Yang tampak itu berarti anak menjadi lebih konsentrasi. Tapi kalau anak itu lapar gimana? Nanti aja. Nanti aja. Gitu. Yang tidak tampak. Rame. Ya, rame. Kelasnya juga bisa jadi kotor. Ya. Apa dan rame? Apa Gaduh konsentrasi. Gaduh. Gaduh aja, gaduh. Nah, kemudian saling menghormati dan menghargai sesama teman tadi. Yang tampak apa? Kalau anak-anak sudah saling menghargai. Rukun. Yang tidak tampak apa? Dekat. Berdekat. Nah, kemudian ya saling membuli. Bullying. Kemudian ada lagi bertutur katalah dengan baik. Yang tampak akan jadi apa anak-anak? Sopan. Kalau tidak tampak anak-anak seperti apa? Kuraan tuh bahasa Indonesia apa nih? Kasar ya. Kasar dalam bertutur kata. Kemudian ada lagi membawa perlengkapan sekolah sendiri. Yang tampak anak-anak seperti apa nanti jadinya? Konsentrasi. Tertib. Tenang. Yang tidak tampak? Gaduh, saling meminjam. Berarti kita harus mengelompokkan ini jadi tampak dan tidak tampak di kelas. Kemudian yang terakhir, yang keempat tadi, yang terakhir ya, peran guru. Kemudian yang sini peran siswa. Peran guru, peran siswa. Kalau ini peran guru untuk menjaga lingkungan tadi, peran guru sebagai apa? Ditentukan juga di sini. Peran guru kalau anak-anak menjaga lingkungan, gurunya itu harus melakukan apa di situ? Mengawasi, memantau gitu kayak. Guru memantau. Nah, kemudian siswanya ngapain? Melaksanakan, pelaksana. Kemudian yang ini, yang saling menghormati dan menghargai sesama teman. Peran gurunya apa di sini?
saling menghargai. Kita peran gurunya apa? Contoh. Nah, menjadi teladan. Menjadi teladan. Siswanya apa? Melaksanakan atau apa? Menirukan gitu. Apa ya? Melakukan. Nah, kemudian ada lagi tuh bertutur kata yang dengan baik. Gurunya menjadi apa di sini? Teladan lagi. Menjadi contoh. Gurunya, siswanya apa? Jadi nanti kita kelompokkan peran gurunya apa di situ. Peran siswanya apa? Jadi kita nanti yang dibuat peraturan kelas dengan bisa pakai yang nilai-nilai kebajikan ini, kemudian dituliskan dengan rinci yang kalimat-kalimat yang positif. Kita menghindari kata-kata yang tidak, dan tidak. Itu cara untuk membuat keyakinan di dalam kelas. Jadi kita bisa membuat keyakinan itu di setiap mapel kita, karena kita mapelnya beda-beda. Nah, itu sudah oke. Next, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi, ya, yang dilakukan guru untuk melakukan segitiga restitusi itu ketika guru itu menghadapi suatu permasalahan di kelas, menghadapi anak yang bermasalah. Guru itu melakukan segitiga restitusi. Cara yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata berbuat salah itu wajar, kan? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Nah itu. Kemudian yang cara kedua yaitu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini. Kemudian yang terakhir itu yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini apa? Apa keyakinan kelas kita? Nah, ini langsung saja saya berikan contohnya. Kemarin untuk tugas saya yang demonstrasi kontekstual. Saya menghadapi siswa yang datang terlambat. Ya ini, anak-anak datang terlambat. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Keyakinan yang bertentangan dengan kesalahan Mbak Sula saat itu apa? Masih ingat nggak kira-kira komitmen itu apa? Komitmen itu menurut Mbak Sula apa ya? Sekarang untuk meningkatkan komitmen Mbak Sula, yang harus Mbak Sula lakukan kira-kira apa biar tidak ada perlakuan lagi?
sepakat ya. Kita selamat dulu. Sepakat ya. Semangat ya untuk memulai kegiatan ini agar sudah lebih baik lagi. Ya, oke. Kita sekarang boleh meninggalkan ruangan dan kembali ke kelas lagi. Oke, itu tadi contoh cara mengatasi anak yang datang terlambat dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah bertentangan dengan kesalahan yang telah diperbuat tersebut. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, moga-moga. Sebisanya kita pastikan menghindari kata-kata negatif. Bagaimana kalau misalkan kata terlambat itu kita ganti dengan tidak menyinggung dan kita harus menstabilkan emosi anak dulu meskipun dia melakukan kesalahan. Mungkin kalimatnya kita ganti yang seperti apa? Agak Saya lihat kok kamu nggak seperti biasanya ya katanya. Mungkin seperti itu. Awalnya tadi. Iya, yang kata terlambat itu mungkin bisa diganti seperti itu. Kita sentuh perasaannya. Ya. Dan kita tidak mendorkan anak karena dia sudah tahu kalau dia ini merasa di apa ya sudah Dihakimi gitu. Iya. Dihakimi. Jadi kata-katanya tadi diubah, Mbak hari ini kok datangnya agak siang gitu. Oh tidak seperti biasanya. Oke, siap. Ya itu. Terima kasih masukannya Bu Dila. Itu Jadi kalau kita melihat anak kita yang salah, sebisa mungkin kita jangan menghakimi langsung. Ya, kamu terlambat, jangan tukang telatan, jangan seperti itu. Kita harus membuat anak itu sadar akan kesalahannya tersebut. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang hebat, ya, yang bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik, kemudian memiliki prestasi yang tinggi, berbudaya lingkungan, dan juga berwawasan global. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ana Amelia atas paparan yang diberikan tentang diseminasi budaya di SMPN 1 Sukodono. Untuk terakhir kalinya, saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.